الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan umur yang panjang, diberikan begitu banyak nikmat, segudang kebaikan yang Allah Jalla Jalaluhu berikan kepada kita, yang hendaklah kita syukuri nikmat-nikmat tersebut. Harusnya seorang yang beriman menyadari semakin bertambah umur, harusnya semakin sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah umur, harusnya semakin baik amalan-amalan kita, semakin banyak kebaikan-kebaikan kita. Kenapa teman-teman sekalian? Semakin bertambah umur itu harus baik amalan kita, karena dengan bertambahnya umur maka semakin dekat kita dengan yang namanya kematian. Maka seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah harusnya untuk menjaga keimanan itu ada dua faktor yang harus ditanamkan dalam dirinya. Pertama, selalu tanamkan dalam diri kita bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Apa saja nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita? Pertama, umur yang Allah berkahi ini. Kedua, kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita diberikan pertolongan oleh Allah sehingga mudah bagi kita untuk menghadiri majelis ilmu, mudah bagi kita untuk menegakkan ibadah-ibadah. Ketiga, di antara nikmat yang harusnya kita syukuri sehingga ini menjadi faktor menguatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dianugerahi oleh Allah berupa ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i, sehingga betul-betul kita beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Tidak seperti sebagian orang yang hanya sekedar beribadah menggugurkan kewajiban, tapi apa yang mereka dapatkan? Tidak ada. Inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusolli sittina sanah matuqbal minhu salatuhu. Ada seseorang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah selama 60 tahun, tapi salatnya tidak satu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya hadis-hadis seperti ini kita renungi bersama. Kok bisa ada orang yang beribadah selama 60 tahun tapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa sebabnya? Tidak lain, ibadah itu tidak dibangun di atas ilmu. Tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya merugi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini teman-teman sekalian, nikmat yang harus kita syukuri. Ini faktor pertama. Faktor kedua, selalu tanamkan dalam diri kita banyak sekali amalan-amalan yang belum kita kerjakan dan belum sempurna amalan-amalan tersebut, sehingga betul-betul
kita sadari kita ini lemah, banyak kekurangan-kekurangan, sehingga ini akan memotivasi kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanamkan dua faktor ini. Pertama, selalu ingat nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kedua, selalu akui kita ini banyak kekurangannya di dalam melaksanakan, menunaikan hal-hal yang Allah Jalla wa Ala perintahkan. Dua faktor ini terkandung di dalam Sayyidul Istighfar yang senantiasa kita baca di pagi hari dan sore hari. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bi dzanbi. Ya Allah, aku akui semua nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada aku. Cukuplah nikmat iman, nikmat sunnah yang Engkau berikan kepada aku ini sebagai penguat bagi diriku untuk senantiasa taat kepadamu. Kenapa teman-teman sekalian? Karena dalam masalah nikmat-nikmat dunia Allah berikan kepada semua hamba-hambanya. Innallaha yu'ti minad dunya man yuhib wa man la yuhib. Kata Nabi SAW, Allah itu memberikan secuil dari kenikmatan dunia ini pada orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang taat kepadanya, dan kepada orang-orang yang Allah tidak cintai, orang-orang yang kufur kepadanya. Semua diberikan nikmat dunia, harta yang melimpah, pangkat, jabatan, semua diberikan kepada orang-orang yang Allah ciptakan pada makhluknya, yang mukmin, kafir, yang ahlu maksiat, ahlu ta'ah. Tapi kata Nabi, wala yu'til imana illa man yuhib. Tapi Nabi SAW itu tidak memberikan nikmat iman itu, ya. Nabi katakan wala yu'til imana, tapi Allah tidak memberikan nikmat iman ini kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Sehingga kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Buktinya Allah mudahkan kita untuk senantiasa semangat untuk menghadiri majelis ilmu. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah. Kitab yang membahas tentang perjalanan hidup manusia terbaik, panutan hidup kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan beberapa sahabat yang tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar ini, perang pertama di dalam Islam. Di antara mereka sahabat-sahabat muda yang tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Umar, Barra bin Azib, Zaid bin Arqam, Zaid bin Sabit, Usama bin Zaid, dan satu orang sahabat muda yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berperang, yaitu Umair bin Abi Waqqas. Adiknya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhumah. Karena Umair adalah sahabat yang ketika itu menangis di hadapan Nabi, karena beliau tidak mau kecuali ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sebutkan bagaimana semangatnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berjihad, berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melawan orang-orang musyrik ketika itu. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukannya. Nabi membuat strategi. Karena di dalam perang ini teman-teman sekalian butuh kecerdasan. Ya, butuh strategi, bukan sekedar bertawakal begitu saja. Jadi Nabi SAW membuat pasukannya, dan Nabi SAW menyerahkan bendera utama ketika itu kepada Mus'ab bin Umair. Jadi bendera Nabi SAW ketika itu berwarna putih dan diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Ya, ini bendera utama. Kenapa diserahkan kepada Mus'ab bin Umair?
Karena Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat yang dulunya bagaimana beliau tinggalkan kemewahan kehidupan beliau, yang kemudian beliau itu masuk Islam dan diboikot oleh kedua orang tuanya. Kita sudah sampaikan kisah Mus'ab bin Umair. Dan Nabi SAW mengutus beliau, delegasi pertama yang diutus oleh Nabi SAW kemana? Ke Medina. Ya. Disebabkan beliau, dakwahnya beliau di kota Medina, akhirnya orang-orang Yathrib beriman kepada Nabi SAW. Dan Nabi ingin memuliakan Mus'ab bin Umair. Sebagai bentuk pemuliaan kepada Mus'ab bin Umair, Nabi percayakan Mus'ab bin Umair membawa bendera ketika itu, benderanya pasukan kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW membagi ya pasukan-pasukan kecil. Wa qassama jayshahu ila katibataini. Nabi SAW membuat dua pasukan kecil. Ya. Katibatul Muhajirin wa Katibatul Ansar. Jadi ada pasukannya Muhajirin dan pasukannya Ansar. Untuk pasukan Muhajirin ini, maka bendera yang dibawa oleh pasukan Muhajirin itu diberikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Adapun pasukan Ansar, bendera mereka itu dibawa oleh atau dipegang oleh Sa'ad bin Mu'adz. Dan Rasulullah SAW membuat pasukan sebelah kanan, pasukan sebelah kiri, dan pasukan yang paling belakang. Pasukan yang berada sebelah kanan itu dipercayakan kepada Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Adapun pasukan sebelah kiri Al-Maisarah itu diserahkan kepada Miqdad bin Amr. Dan pasukan yang paling belakang itu dipercayakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Qais bin Abi Su'ah radhiyallahu taala anhu. Dan pemimpin utama dalam perang Badar ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyiapkan pasukannya, membagi-bagi pasukannya, maka Rasulullah SAW melihat keadaan sahabat-sahabat ketika itu. Dan kita tahu bersama bagaimana keadaan sahabat-sahabat Nabi di Medina. Ya, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang miskin, yang susah. Maka setelah Nabi SAW membagi-bagi pasukannya, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi SAW untuk pasukan ini, Nabi mengatakan, Allahumma innahum hufatun fahmilhum. Ya Allah, sesungguhnya mereka ini orang-orang yang tidak memakai alas kaki. Ya, maka berikanlah kendaraan kepada mereka. Allahumma innahum uratun faksuhum. Ya Allah, mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki pakaian. Kalaupun ada pakaian, hanya pakaian yang berada pada tubuh mereka, jasad mereka. Ya. Kotor, dicuci. Seperti itu keadaan sahabat. Jadi tidak seperti kita, banyaknya pakaian yang kita miliki. Ya. Allahumma innahum jia'un fa asbi'hum. Ya Allah, mereka ini adalah orang-orang yang kekurangan makanan, orang-orang yang lapar, maka berilah makanan kepada mereka ya Allah. Ini diantara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, pasukan ini pun turun berjalan. Dan kita tahu pada perang Badar ini, perang yang terjadi di bulan Ramadan. Berarti ketika itu mau tidak mau sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat-sahabat ketika itu untuk tidak berpuasa. Ya. Dan ini sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, di mana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghazwataini fi syahr Ramadan
yauma badrin wa yaumal fathi fa aftarna fihima. Masya Allah. Teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Jadi dalam perang Badar ini yang terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal berapa? 17 bulan Ramadan, Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk tidak berpuasa. Dan ini sebagaimana pengakuan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan guzawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuzwataini fi syahr Ramadan. Kami pernah ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 2 perang di bulan Ramadan. Yauma Badrin wa yaumal fathi. Perang pertama di bulan Ramadan yaitu perang Badar, dan perang yang kedua yaumal fathi dalam penaklukan kota Mekah. Fa aftarna fihima, dan kebanyakan dari kami tidak berpuasa pada 2 perang tersebut. Imam Muslim juga mengeluarkan di dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan kunna nagzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Dahulu kami pernah ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Fa minna shaimu wa minnal muftir. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami tidak ada yang berpuasa. Di antara kami para sahabat ada yang berpuasa, tetap dia berpuasa, dan di antara kami ada yang membatalkan puasanya. Karena bulan Ramadan ini kan, apalagi perang ini kan butuh kekuatan, butuh energi. Jadi di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang tidak berpuasa. Fala yajidu shaimu 'alal muftir walal muftiru 'ala shaim. Ketika di antara kami ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa, maka tidak ada yang saling mencelah di antara kami. Yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa tidak pula mencela yang berpuasa. Tidak ada saling menyalahkan, antum ini sok alim, tahu-tahu bulan Ramadan kita butuh tenaga, kita mau berperang, antum berpuasa. Kan begitu. Tidak ada saling menyalahkan di antara mereka para sahabat. Mungkin kalau ini terjadi di antara kita, sudah sebaku tahdir tuh orangnya. Tapi lihat para sahabat, ya, di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami pula ada yang tidak berpuasa, dan tidak ada saling menyalahkan. Ya rauna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dzalika hasanun. Di antara kami sahabat-sahabat ada yang melihat dirinya kuat untuk berpuasa, maka dia berpuasa dan itu baik untuknya. Karena dia melihat dia punya kekuatan, ya sudah dia berpuasa. Dengan puasanya mungkin dia akan bertambah kekuatannya, atau masih kuat dia, tidak akan melemah, maka dia berpuasa. Wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara. Dan di antara sahabat-sahabat ada yang melihat dirinya tidak kuat untuk berpuasa. Makanya kita sampaikan bahwa seorang muslim itu kan di dalam beribadah itu kan butuh variasi. Karena tidak semua ibadah kita bisa lakukan. Ada sebagian orang yang mampu hanya untuk apa? Dia menjaga sholat 5 waktunya, tapi masalah puasa dia lemah. Ya, masalah puasa dia lemah. Ada orang, masya Allah, sebagiannya dalam masalah puasa dia kuat, toh? Tapi dalam masalah sholat dia lemah. Artinya kalaupun sholat dia kerjakan cuman yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah itu kadang dia tidak kerjakan, apalagi sholat malam, berat bagi dia. Begitu juga sebagian orang, ya, ada dalam masalah apa namanya, bersedekah, masya Allah, ringan tangan, pokoknya cepat dikeluarkan hartanya. Kalau cuma memberi, masya Allah, mudah bagi dia untuk memberi. Tapi dalam masalah sholat dia berat, dalam masalah puasa berat bagi dia. Mungkin menghadiri majelis ilmu karena kesibukan dia, ya mungkin hanya sepekan, ya sekali dalam sepekan, atau mungkin sekali dalam sebulan. Tapi dalam masalah sedekah luar biasa dia, dermawan. Ya, makanya dalam ibadah itu butuh variasi. Sahabat-sahabat dulu seperti itu. Ada yang kuat berpuasa, ada yang tidak kuat berpuasa, sehingga dalam perang Badar ini
Sebagian berpuasa, sebagiannya tidak berpuasa, dan tidak ada saling mencela. Fa inna dzalika hasan, yang tidak berpuasa karena dia melihat dirinya lemah, ya, dan ini akan menghadapi musuh dalam perang, maka itu baik baginya. Paham ya? Jadi tidak saling mencela. Wa mimma yu'akkidu ala anna al-muslimina aftaru fi hadhihi al-ghazwati al-'azimah, dan hal yang menegaskan bahwa sebagian sahabat-sahabat itu tidak berpuasa di bulan Ramadan dalam perang Badar ini, apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kisah Umair bin Humam radhiyallahu taala anhu. Ada Umair bin Humam, ada Umair bin Abi Waqqas. Ini pemuda yang umurnya berapa itu yang wafat dalam perang ini, perang Badar yang kita sampaikan? 16 tahun, ya, 16 tahun, masya Allah. Adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas, Umair bin Abi Waqqas. Ini ada Umair bin Humam radhiyallahu taala anhu. Indama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, segeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Faqala Umair bin Humam al-Ansari, dia dari kalangan Ansar, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, jannatun arduha as-samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya Rasulullah. Qala na'am, iya. Apa kata Umair? Apa kata Umair? Bakhin. Dikatakan masya Allah. Bakhin itu kalimat ta'ajub. Bagus, masya Allah, luar biasa. Fa akhrajat tamaratin min qaranihi, dia keluarkan, ya, kurma-kurma beliau dari kantongnya, dan akhirnya dia makan sebagiannya. Kemudian dia mengatakan, la in ana hayyitu hatta akula thamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah farama bima kana ma'ahu min tamar. Dikatakan ketika dia keluarkan butiran-butiran dari kurma-kurma yang ada di kantungnya, setelah mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegera kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dikatakan bakhin. Allahu akbar, luar biasa. Diambil kurma-kurmanya, dia makan sebagiannya, dan dia katakan, kalau sekiranya aku harus hidup dengan makan sebagian kurma-kurma ini, sungguh ini adalah kehidupan yang sangat panjang. Akhirnya dia buang kurmanya itu, dia langsung terjun ke dalam perang ini, dan dia pun mati syahid dalam perang ini. Umar bin Humam radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya mereka, ya, di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan semangat mereka di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di antara kecerdasan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan, ya, dalamnya fikih sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka itu kalau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mereka tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'malil afdal, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? Apakah amalan yang bisa membawa kami ke dalam surga? Itu keinginan sahabat-sahabat Nabi, yang menunjukkan bahwa orientasi hidup mereka satu, bagaimana bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Selalu bertanya kepada Nabi amalan-amalan yang terbaik, amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang bisa membawa mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan harapan dan keinginan kita. Rata-rata kebanyakan dari kita kalau bertanya, apa amalan yang paling mudah? Seperti itu, apa amalan yang paling mudah? Kalau ada sesuatu yang jelas keharamannya, pokoknya dia mau cari dalil-dalil yang membolehkan perkara tersebut. Nah, itu kondisi kita. So tahu-tahu haram, musik itu haram, jelas dalilnya, pokoknya dia mau cari dalil yang membolehkan musik. Begitu keadaan kita.
Beda dengan sahabat-sahabat Nabi. Kalau datang kepada Nabi bertanya amalan-amalan yang paling mulia. Ada seorang sahabat yang ketika menyiapkan air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sahabat ini menyiapkan air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi katakan, "Sal tu'ta." Mintalah apa yang kau inginkan dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini cuma katakan satu, "Ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di surga Allah Subhanahu wa taala." Agar dzalik, kata Nabi, tidak ada permintaan yang lain selain dari apa yang kau minta ini? Dia katakan, "Tidak ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di dalam surga." Apa kata Nabi? "Fa'inni ala dzik, fa'inni, maka bantulah aku di dalam mewujudkan permintaanmu." Yaitu dengan memperbanyak apa? Bikathrati sujud, dengan memperbanyak salat, ya. Bantu aku untuk mewujudkan permintaanmu bersamaku di surga nanti dengan apa? Bikathrati sujud, dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Tapi teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun ya berjalan, maka di dalam perjalanan mereka ini menuju apa? Satu tempat yang namanya Badar. Di dalam perjalanan Badar itu dari Madinah kira-kira berapa kilo? Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dari Madinah ke Badar itu berapa? Ada 100 berapa? 120 atau 130 kilo ya. Lumayan. Di tengah perjalanan, di satu tempat yang namanya Haratul Wabrah, ada seorang musyrik mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini ingin bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi berjalan, sudah keluar dari Madinah kan? Sudah keluar dari Madinah, di tengah perjalanan di satu tempat yang namanya Wabrah, Haratul Wabrah, maka Nabi dan pasukannya ini disusul oleh seorang musyrik. Yang keinginan musyrik ini ingin bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang ini. Ini sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibala Badrin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah akan mendekati Haratul Wabrah, maka adrakahu rajulun, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam disusul oleh seseorang, qad kana yuzkaru minhu jur'atu wa najdah wa fariha sabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina ra'au. Yang laki-laki ini, yang musyrik ini, sebagaimana disebutkan, laki-laki ini orang yang kuat, orang yang pemberani. Maka sahabat-sahabat gembira ketika itu, senang ya, ketika melihat laki-laki ini yang ingin bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma adrakahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jitu li'atba'aka wa usiba ma'ak. Ketika dia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang musyrik ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, sesungguhnya aku ini datang kepadamu untuk mengikuti perangmu, tapi aku pun ingin mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang." Jadi tujuannya bergabung bersama Nabi tidak lain cuma satu, apa? Ingin dapat ghanimah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi cuma mengatakan, "Tu'minu billahi wa rasulih?" Apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kata orang ini, "La, tidak." Apa kata Nabi? "Farji falan asta'ina bi musyrik." Kalau begitu pulang. Aku tidak akan minta tolong kepada seorang musyrik. Kemudian Nabi pun berjalan hatta idza kunna bi syajarah. Ketika Nabi SAW tiba di satu tempat syajarah, maka orang ini menyusul kembali Nabi SAW, dan dia berkata kepada Nabi dengan ucapan yang sama.
Nabi berkata, tu'minu billahi wa rasuli, mau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Orang ini bilang tidak. Kalau begitu kata Nabi, farji falan asta'ina bi musyrik, pulang kamu, sesungguhnya aku tidak akan pernah minta tolong kepada seorang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini pun ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berjalan lagi, tiba di satu tempat yang namanya Baida, disusul lagi oleh pemuda musyrik ini, dan dia berkata dengan ucapan yang sama, dia ingin ikut bersama Nabi, tapi kalau dapat ghanimah dia ingin ghanimah. Nabi katakan, tu'minu billahi wa rasuli, apakah kamu mau beriman kepada Allah, mau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kata orang ini, na'am, iya. Kemudian kata Nabi, fantalik, kalau begitu ayo ikut bersama kami. Akhirnya orang ini pun mati di dalam perang Badar ini. Lihat bagaimana ya, orang yang tadinya datang dengan niat yang salah, dengan niat untuk mendapatkan secul dari kenikmatan dunia, harta, ghanimah. Tapi akhirnya apa? Niat itu berubah. Ya, niat itu berubah. Nabi tanya, mau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Akhirnya dia pun beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dalam perang ini pun dia mati syahid. Allahu Akbar. Akhirnya di akhir-akhir kehidupan dia diberikan hidayah Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, saya sering sampaikan, jangan pernah kita merasa aman. Jangan pernah kita merasa aman. Ada orang-orang yang tadinya di atas kebatilan, ada orang-orang yang tadinya di atas keburukan, tapi akhir kehidupannya Allah berikan hidayah. Dia mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mempertahankan dan membela sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang yang kehidupannya hari-harinya diisi dengan apa? Kebaikan, dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah berkehendak lain. Di akhir kehidupannya Allah tarik hidayah tersebut, sehingga dia tinggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada kebiasaannya, keburukan-keburukan yang dia lakukan. Lihat, makanya jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman. Selalu berdoa, mohon pertolongan kepada Allah, selalu menghadiri majelis ilmu, jangan remehkan majelis ilmu, karena kita tidak tahu, teman-teman sekalian, di luar sana banyak syubhat-syubhat, banyak hal-hal yang bisa memalingkan kita dari keimanan ini, memalingkan kita dari kebaikan-kebaikan ini. Oleh karena itu, sekali lagi, banyak-banyaklah berdoa dan terus lazimi majelis-majelis ilmu, dan jangan pernah merasa ujub. Masyarul muslimin, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizuni wa hafizakumullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan pasukannya menuju Badar untuk menghadang Abu Sufyan dengan harta-harta yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Maka Abu Sufyan ketika itu mencari kabar, berita tentang kaum muslimin. Setelah beliau mendapatkan kabar, Abu Sufyan ketika itu mendapatkan kabar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad istanfara ashabahu lil'ir, telah mempersiapkan pasukan untuk menghadang unta-unta yang dibawa oleh beliau. Maka Abu Sufyan, kita tahu dia orang yang cerdas, cerdik beliau ini, Masya Allah. Ini sebelum masuk Islam ya. Apa yang beliau lakukan untuk menyelamatkan unta-unta dan harta yang begitu banyak? Maka beliau menyewa seorang yang bernama Damdam bin Amr al-Ghifari. Damdam bin Amr al-Ghifari, dia ini orang yang cepat. Disewa oleh Abu Sufyan untuk
memberitakan, mengabarkan kepada orang-orang Quraisy di Mekah bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya akan menghadang unta-unta dan harta-harta mereka. Jadi Abu Sufyan menyewa dom-dom ini karena dom-dom ini orangnya cepat. Tujuannya satu, untuk memberitakan, menyampaikan kabar kepada orang-orang Quraisy bahwa Muhammad dan pasukannya dan sahabat-sahabatnya akan menghadang unta-unta mereka. Maka dengan cepatnya dom-dom itu segera menuju Mekah. Setiba di Mekah, fasaraha bi batnil wadi waqifan ala ba'irihi. Tiba-tiba ketika dia sampai di Mekah, dia berdiri di lembah di atas untanya, seraya dia berteriak. Dan ketika itu waqad jada'a an faba'irihi wa hawwala rahlahu wa syaqqa qamisahu. Ketika itu dom-dom ini dia potong hidung unta, dia balikan pelana untanya dan dia robek-robek pakaiannya. Dan itu tradisi orang-orang jahiliyah untuk mengabarkan berita yang penting. Jadi untanya itu hidungnya dihilangkan, dipotong, kemudian pelananya itu dibalik, kemudian pakaian dirobek-robek. Setiba dia di Mekah, dia lakukan itu dan dia berteriak, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, allatima, unta-unta kalian, amwalukum ma'a Abi Sufyan qad arada laha Muhammadun fi ashabihi, la ara an tudrikuha al-ghaus." Dia berteriak, unta-unta kalian wahai orang-orang Quraisy, harta-harta kalian bersama Abu Sufyan akan dihadang oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya, la ara an tudrikuha al-ghaus. Aku melihat kalian tidak bisa menyelamatkannya. Segera pertolongan. Dia berteriak. Namun sebelum peristiwa ini, ada satu peristiwa yang menarik. Ini mimpi Atikah, mimpi bibinya Nabi SAW, Atikah binti Abdul Muthalib, tantenya Nabi SAW. Kan Abdul Muthalib punya anak-anak tuh. Nah, di antaranya Atikah ini merupakan bibinya Nabi SAW. Jadi sebelum peristiwa ini, sebelum kedatangan dom-dom ini, Atikah bibinya Nabi SAW itu bermimpi. Di dalam mimpinya, dia melihat ada seseorang yang datang ke Mekah ketika itu. Ini dalam hadis yang panjangnya. Dia mengatakan, ru'ya akhafatha wa afza'atha. Dia melihat satu mimpi yang membuat dia gelisah, takut. Dan mimpi ini ternyata dia ceritakan kepada saudaranya, paman Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi sebelum kedatangan dom-dom, sekali lagi ada mimpinya Atikah, bibinya Nabi SAW. Mimpi ini membuat dia takut, gelisah. Dan mimpi ini dia ceritakan kepada saudaranya siapa? Abbas bin Abdul Muthalib. Faqalat lahu, dia berkata kepada Abbas saudaranya, ya akhi, wallahi laqad ra'aitu lailata ru'ya afda'atni wa takhawaftu an yadkhula ala qaumika minha syarrun wa musibah. Wahai saudaraku, sesungguhnya semalam aku melihat dalam mimpiku sesuatu yang membuat aku takut dan aku khawatir jangan sampai ada keburukan dan musibah menimpa kaummu, menimpa orang-orang Quraisy. Faktum anni ma uhadditsuka bihi. Kalau begitu rahasiakan, jangan ceritakan mimpi ini kepada orang lain. Cukup antum dengan ana yang tahu cerita ini. Mimpi ini jangan ceritakan. Faqala laha, Abbas berkata kepada saudarinya, wa ma ra'aiti, apa yang anti lihat? Qalat,
Atika berkata, ra'aitu raqiban aqbala ala ba'irin lahu. Aku melihat seseorang yang mengendarai unta, ya, hatta waqafa bil abtah thumma sarakha bi a'la sautihi. Aku melihat seseorang yang menaiki unta dan dia berhenti di sebuah lembah, satu lembah, dan dia berteriak dengan suara yang paling keras, ala infiru ya ala gudrin lima sari'ikum fi thalathin. Orang ini berteriak dengan suara yang paling keras, wahai keluarga Gudur, ya, keluarga Gudur maksudnya orang-orang Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, ya, pergilah kalian dalam 3 hari ini ke tempat-tempat kematian kalian. Dan itu dia berteriak sebanyak 3 kali. Fa'aron nas ijtama'u ilaihi. Maka orang-orang pun melihat pemuda tersebut dan dia dan orang-orang berkumpul di sisinya. Tsumma dakhala al-masjidah. Kemudian orang ini masuk ke dalam Masjidil Haram dan orang-orang pun mengikuti orang tersebut. Ketika orang ini berada, ya, di atas Ka'bah, dia pun berteriak dengan ucapan yang sama. Wahai alan firu ya ala gudrin, wahai keluarga Gudur, ya, infiru, ya, segera kalian dalam 3 hari ini akan menuju tempat-tempat kematian kalian. Kemudian dia ambil batu yang besar, dijatuhkan batu besar tersebut, hancur batu tersebut, kemudian kepingan-kepingan batu-batu tersebut masuk ke dalam semua rumah orang-orang Quraisy. Kemudian fama baqiyat baitun min buyuti Makkah wala darun illa dakhalatha minhu filqatun. Ketika jatuh batu tersebut pecah, kepingan-kepingan itu masuk ke dalam semua rumah-rumah orang Quraisy. Qala Abbas, wallahi inna hadhihi la ru'ya wa anti faktumiha. Sesungguhnya demi Allah ini betul-betul mimpi yang nyata. Maka anti jangan juga cerita-cerita pada orang lain, sembunyikan. Wala tadhkuriha li ahadin, jangan sebut-sebut ya kepada orang lain. Akhirnya Abbas keesokan harinya dia keluar bertemu dengan seorang yang bernama Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Wa kana lahu sadiqan. Walid bin Utbah bin Rabi'ah ini adalah teman dekatnya siapa? Abbas. Ini Abbas belum masuk Islam, ya. Abbas bin Abdul Muttalib belum masuk Islam ini. Akhirnya dia bertemu dengan sahabat dekatnya Walid bin Utbah bin Rabi'ah, fadzakaraha. Cerita yang sudah mereka sepakati, mimpi ini jangan diceritakan. Akhirnya siapa? Abbas bin Abdul Muttalib ceritakan kepada Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Diceritakan, ya. Dan Abbas juga katakan kepada siapa? Walid. Pokoknya cuma antum yang tahu ini, ya. Jangan cerita ke orang, kan? Nah, itu saya. Sama dengan keadaan kita ini. Begini rahasia, kalau sudah keluar dari lisan kita masuk ke lisan yang kedua, sudah tidak akan aman itu. Tidak akan aman. Rahasia itu kalau sudah keluar dari lisan kita, pemilik rahasia sudah tidak akan aman itu. Pasti akan tersebar. Keluar dia. Buktinya ini. Atika sudah berpesan kepada Abbas, jangan ceritakan mimpi ini. Nanti kalau diceritakan heboh satu Mekah nanti. Abbas juga pesan sama siapa? Atika, jangan anti ceritakan. Akhirnya Abbas ceritakan kepada Walid, sahabat dekatnya. Dia pikir, sahabat dekat tuh pasti dia akan dia jaga rahasia ini. Abbas katakan, jangan ceritakan, ya cukup antum yang tahu. Apa yang terjadi? Fafasa al-haditsu bi Makkah. Karena sudah dari satu lisan ke lisan berikutnya, Walid mungkin cerita sama bapaknya lagi. Ya, mungkin cerita ke istrinya ceritakan kepada iparnya, ya, atau ibunya, diceritakan terus tersebar. Cerita tersebar. Tidak bisa, sudah tersebar cerita mau apa. Akhirnya apa? Cerita ini tersebar, mimpi ini tersebar ke semua orang-orang Quraisy. Kata Abbas, besoknya
fagadautu li'atufa bil bait. Besoknya itu aku ingin tawaf di mana? Di Ka'bah. Ketika aku ingin tawaf di Ka'bah, Abu Jahal itu lagi nongkrong dengan teman-temannya. Di mana? Di Masjidil Haram. Jadi Abu Jahal itu tempat nongkrongnya di Masjidil Haram. Masya Allah. Antum di mana antum tempat nongkrong? Buat di sini Khalid bin Walid. Abu Jahal di Masjidil Haram tempat nongkrong. Lihat. Abu Jahal. Kurang ajar ya Abu Jahal ini, tidak mensyukuri nikmat. Tempat nongkrong itu di Masjidil Haram dengan teman-temannya. Akhirnya Abu Jahal melihat siapa? Abbas. Ketika Abu Jahal melihat Abbas, dia katakan, "Ya Abul Fadl." Wahai Abu Fadl. Ini kunyahnya siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Karena dia punya anak namanya Fadl. Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib. "Idza faragta min tawafika fa'aqbil ilaina." Kalau antum selesai dari tawaf, sini kemari. Ada yang anak mau sampaikan sama antum ini. Oke. Ketika Abbas selesai dari tawafnya, dia pun datang kepada Abu Jahal yang sedang nongkrong dengan sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Kemudian Abu Jahal berkata kepada Abbas, "Ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anaknya Abdul Muttalib, wahai keturunan Abdul Muttalib, anak-anaknya Abdul Muttalib." Abbas kan anaknya Abdul Muttalib. "Mata hadatsa fikum hadhihi nabiyyah?" Kapan ada seorang nabi perempuan di tengah-tengah keluarga kalian? Ini ucapan pertama Abu Jahal kepada siapa? Abbas. Memang lisannya Abu Jahal ini tajam. Nanti akan diceritakan oleh Abbas sendiri. Abu Jahal itu tajam wajahnya, tajam lidahnya, ya. Orangnya kurus, ya. Pokoknya tajam. Langsung dia katakan, "Kapan ada seorang nabi perempuan dari keluarga kalian?" Abbas kan kaget. Ya. Qala faqultu, "Wa madzak?" Apa yang terjadi? Apa yang antum ucapkan ini? "Tilka ru'ya allati ra'at Atika." Itu mimpi yang diceritakan sama Atika itu. Apa kata Abbas? "Wa ma ra'at?" Apa yang dilihat Atika? Abbas ini pura-pura tidak tahu. Apa yang dilihat Atika, saudari saya? Kata siapa? Abu Jahal, "Ya Bani Abdul Muttalib, amaraditum an yatanabba'a rijalukum hatta tatanabba'a nisa'ukum?" Lihat Abu Jahal ini memang kasar ini, lisannya memang tajam, kurang ajar ini. Ya, tidak ada mau lembut-lembut, ya, kasih tahu dulu. Kenapa Atika ada mimpi apa Atika? Kan begitu. Apa kata Abu Jahal? "Apa kalian ini tidak puas? Sudah di antara kalian ada yang mengaku seorang nabi?" Maksudnya kan nabi toh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keluarga apa? Bani Hashim. Sedangkan Abu Jahal ini kan dari Bani apa? Makhzum. Bani Makhzum dengan Bani Hashim itu kan selalu apa? Berlomba-lomba di dalam apa? Kebaikan. Ya, memberi makan, melayani jamaah haji. Pokoknya dalam masalah kebaikan, pokoknya saling bersaing dua suku ini. Banu Makhzum, ya, kabilahnya siapa? Abu Jahal, dan Banu Hashim kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya Abdul Muttalib ini. Pokoknya selalu bersaing dalam masalah kebaikan. Akhirnya dari Banu Hashim keluar seorang nabi. Kalah siapa? Abu Jahal. Makanya dia bilang apa? Tidak puas kalian ini. Ada seorang laki-laki dari keluarga kalian yang mengaku nabi. Sekarang dari keluarga kalian seorang wanita mengaku seorang nabi. Makanya kurang ajar siapa ini? Abu Jahal kurang ajar. Tajam lisannya ini. Qad za'amat Atika fi ru'yaha annahu qala infiru fi thalathin. Ini Atika ini dalam mimpinya ini dia katakan bahwa segeralah kalian dalam 3 hari ini akan menuju kepada tempat-tempat kalian. Fasanatarabbasu bikum bihadhihi thalas. Kalau begitu kita akan tunggu dalam 3 hari. Apa yang terjadi? Kalau betul-betul yang disampaikan oleh Atika itu hak, kebenaran, dia pasti terjadi. Wa in tamdi thalathu wa lam yakun min dzalika syai' katabna 'alaikum kitaban annakum adzabu ahli baitin fil Arab.
Tapi kalau dalam 3 hari ini tidak terbukti mimpinya, maka kami akan buat dalam satu catatan keluarga Bani Abdul Muttalib adalah keluarga pendusta di negeri Arab. Hati-hati. Qala Abbas berkata, "Wallahi ma kana minni ilahi kabir." Demi Allah, ini Abu Jahal ini bagiku bukan orang yang jago. Anak boleh mau kasih kalah dia ini sebenarnya. Begitu bahasanya ya. Illa inni jahadtu dzalika wa ankartu an takuna ra'at syai'an thumma tafaraqna. Sebenarnya apa yang diucapkan oleh Abu Jahal ini sebenarnya bisa ana bantah. Ana bisa kalahkan dia ini, ana bisa cela dia ini. Cuman dari awal kan ana sudah ingkari toh. Ana ingkari bahwasanya Atika ini tidak melihat sesuatu dalam mimpinya. Nah, itu yang membuat membuat Abbas itu tidak mengomentari ucapan pedasnya siapa? Abu Jahal. Kan dia diam-diam. Sudah dicela apa keluarga Bani Muttalib keluarga Bani Abdul Muttalib dicela sama Abu Jahal. Abbas cuma diam-diam karena memang dari awal Abbas sudah ingkari ini. Baik. Kemudian masuk di sore hari, falamma amsaitu, ketika aku masuk di waktu sore hari, maka wanita-wanita dari keluarga Abdul Muttalib datang kepadaku. Satu-satu mereka mencela diriku. Abbas, ya, kenapa antum tidak membela diri? Antum tidak punya kecemburuan, keluarga kita dihina, laki-lakinya, perempuan-perempuannya dari keluarga kita dihina. Kenapa antum cuma diam? Ini terdengar pada keluarga Abdul Muttalib. Kemudian Abbas mengatakan, wallahi maka minni ilaihi min kabir, dan demi Allah la ata'arradanna lahu fa in ada la akfiyannakunnahu. Demi Allah, kata Abbas, sebenarnya Abu Jahal itu tidak punya apa-apa, ana bisa kalahkan dia itu. Demi Allah, besok ya, aku akan cari gara-gara dia. Aku akan balas apa yang dia ucapkan kepada keluarga kita. Itu niatnya. Oke, keesokan harinya, di hari yang keberapa ini? Hari yang ketiga. Jadi dari hari pertama, hari kedua, sekarang masuk hari ketiga, waktu yang ditunggu-tunggu ini. Dan Abbas sudah bersumpah, ya, dan berjanji akan mendatangi siapa? Abu Jahal, membalas apa yang dia ucapkan karena telah menghina keluarga Abdul Muttalib. Keesokan harinya, wa ana hadidun muqdhab, dalam keadaan marah Abbas ini datang kepada Abu Jahal. Dia pun masuk Masjidil Haram dan dia melihat siapa? Abu Jahal, karena memang tempat nongkrongnya di mana? Di Masjidil Haram. Nah, akhirnya Abbas bin Abdul Muttalib pergi ke Masjidil Haram karena pasti Abu Jahal di situ. Tidak mau kemana-mana dia, di Masjidil Haram. Sudah dia datangi, maka dia pun masuk ke Masjidil Haram. Dia datangi siapa? Abu Jahal untuk cari gara-gara. Dan dia menceritakannya, Abbas menceritakan bagaimana perawakan Abu Jahal. Wa kana rajulan khafifan, orang itu kurus, hadidal wajah yang tajam. Atau bagaimana wajah yang tajam itu? Mungkin sangar ya, tidak ada senyum. Ketemu orang itu mungkin terus, kalau bahas kita, huto-huto terus. Atau bagaimana, pokoknya tidak ada senyum. Itu mungkin ya, maksudnya hadidul wajah yang tajam. Hadidul lisan, lisan yang tajam, lihat. Hadidul nazar, punya pandangan yang tajam. Ini Abu Jahal ini. Ketika aku menemui Abu Jahal, idh kharaja nahwa babil masjidi yashtaddu, ketika aku ingin mendatangi siapa? Abu Jahal, mencari gara-gara supaya aku bisa membalas apa yang dia perbuat kemarin kepadaku, menghina keluargaku. Mencari gara-gara saat ini. Ketika aku mendekat padanya, tiba-tiba dia apa? Menuju pintu masjid, keluar masjid dengan segera. Kemudian Abbas bin Abdul Muttalib berkata, malahu la'anahullah, apa yang terjadi dengan Abu Jahal? Semoga Allah melaknat dia. Aqulu hadza farqun minni an usyatimahu, apakah karena dia takut aku akan cela dia sehingga dia lari meninggalkan diriku? Apa kata
Abbas fa idza huwa qad sami'a ma lam asma. Ternyata Abu Jahal itu ketika langsung pergi keluar Masjidil Haram, dia itu meninggalkan suara seseorang. Suaranya siapa? Sautu dom-dom. Ternyata suara dom-dom yang sedang berada di tengah lembah, berdiri di atas untanya, seraya dia berteriak, ya, mengatakan, ya ma'syar Quraisy allatima amwalukum ma'a Abi Sufyan qad aradalaha Muhammadun fi ashabihi la ara an tudrikuha al-ghauth. Si dom-dom ini sedang berteriak, pas seperti apa yang diceritakan oleh Atikah, bibinya Nabi SAW, di mana dom-dom sedang berteriak, wahai orang-orang Quraisy, allatima, unta-unta kalian, harta-harta kalian bersama Abu Sufyan saat ini akan dihadang oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Segera selamatkan unta-unta dan harta kalian. Al-Ghaus, pertolongan. Abbas mengatakan, oh ini yang membuat Abu Jahal sehingga dia meninggalkan diriku. Dan aku pun tidak peduli dengan siapa? Dom-dom. Yang dia ingin cari siapa? Abu Jahal. Dia mau balas dendam ini, Abbas ini. Baik, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Akhirnya orang-orang musyrik menyiapkan pasukan mereka. Sudah datang dom-dom, ternyata apa yang disampaikan oleh Atikah terjadi. Ternyata mimpi yang nyata ini hak. Akhirnya apa? Orang-orang Quraisy bersegera menyiapkan pasukan mereka. Apa kata mereka? Ayadhunnu Muhammadun wa ashabuhu an takuna ka'ir ibni Hadrami kalla wallahi la ya'lamanna ghairu dhalik. Mereka katakan, apakah Muhammad dan sahabat-sahabatnya mengira unta-unta Abu Sufyan itu bisa dihadang sebagaimana dulu untanya Ibn Hadrami dihadang? Tidak mungkin, tidak akan bisa. Wallahi demi Allah, tidak akan bisa. Ini kata orang-orang Quraisy. Apa yang mereka siapkan? Mereka siapkan unta-unta, ya. Mereka siapkan pasukan-pasukan. Dan orang ketika itu, orang-orang Quraisy ketika itu cuma ada dua keadaan. Imma kharijun wa imma ba'ithun makanahu rajulan. Imma orang keluar, apalagi petinggi-petingginya keluar, atau yang kedua kalau tidak mau keluar, utus perwakilan. Cuman dua itu. Jadi semuanya keluar. Akhirnya orang-orang Quraisy semuanya keluar, ya. Dari orang-orang yang dimuliakan di tengah-tengah mereka, tokoh-tokoh mereka keluar semuanya. Kecuali satu. Abu Lahab yang tidak keluar. Abu Lahab, siapa Abu Lahab ini? Paman Nabi SAW. Abu Lahab bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, dia tidak keluar. Jadi petinggi-petinggi tokoh-tokohnya itu semua keluar kecuali Abu Lahab. Abu Lahab tidak keluar dan dia utus perwakilan. Pokoknya kalau ada yang tidak mau keluar, boleh. Tapi satu syaratnya, utus penggantinya, perwakilannya. Abu Lahab dia utus perwakilannya, penggantinya. Siapa? Seorang yang bernama Al-Asi bin Hisham bin Al-Mughirah. Kenapa diutus Asi sebagai perwakilan Abu Lahab? Karena Asi ini dulu punya hutang sama Abu Lahab. Jadi Abu Lahab bilang, kalau hutang-hutangmu lunas, gantikan anak. Silakan pergi bersama Abu Jahal. Akhirnya ya sudah, tawaran tuh bagus. Hutang-hutang lunas, yang penting keluar. Itu perwakilannya. Kedua, yang tidak ikut awalnya, pada awalnya tidak mau ikut keluar adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Siapa ini Umayyah? Umayyah bin Khalaf majikannya siapa? Bilal bin Rabah. Dia yang menyiksa Bilal bin Rabah radhiyallahu taala. Umayyah bin Khalaf tidak ada keinginan untuk keluar dan tidak mau mengutus perwakilan. Wa kana syaikhan jalilan thaqilan. Kenapa? Alasan pertama, Umayyah bin Khalaf tidak mau keluar dalam perang Badar ini menyelamatkan unta-unta
orang-orang Quraisy dan harta-harta mereka, karena Umayyah bin Khalaf itu seorang yang sudah tua, gemuk, berat, jadi tidak mau keluar dari Mekah. Tapi Umayyah bin Khalaf ini didatangi seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aidh. Uqbah bin Abi Mu'aidh. Siapa dia ini? Yang dulu waktu Nabi SAW sholat di depan Ka'bah, ketika Nabi ruku, lantas dia bawakan kotoran-kotoran unta yang diletakkan di atas pundak Nabi SAW. Ini Uqbah ini bin Abi Mu'aidh ini. Dia datang, dia sedang duduk di mana? Di Masjid Haram dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Jadi mereka ini rata-rata ya petinggi-petinggi, tempat nongkrong mereka di mana? Di Masjid Haram. Dia datang, ya, didatang kepada siapa? Umayyah bin Khalaf yang sedang nongkrong. Dia bawakan dupa, kayu gaharu, dupa kayu gaharu yang dibakar, yang yang keluar asap, kemudian asapnya masya Allah ya, dibawakan dupa kepada siapa? Umayyah bin Khalaf, diletakkan di hadapannya dan dia katakan, ya Umayyah, istajmir fa innama anta minan nisa. Wahai Umayyah, pakai ini, pengharum ini, dupa ini, sungguh antum itu perempuan. Karena terdengar dia tidak mau keluar, antum perempuan, pengecut, tidak mau keluar, pakai joinnya, pengharum ini. Kata faqala lahu Umayyah mengatakan, qabbahakallah wa qabbaha ma ji'ta bihi. Ya, semoga Allah menjelekkan antum. Ya. Akhirnya apa? Umayyah karena memang dipaksa oleh Uqbah, mau tidak mau harus keluar. Sekarang pertanyaannya, kenapa Umayyah itu tidak mau keluar? Itu alasan pertama, dia sudah tua. Alasan yang kedua, ternyata dulu itu dia punya sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz tahu ya? Al-Ansari yang masuk Islam dari suku Aus. Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Sa'ad bin Mu'adz datang ke Mekah untuk melaksanakan umroh, nah Sa'ad bin Mu'adz ini yang dijaga dan dilindungi oleh Umayyah bin Khalaf. Ketika Sa'ad bin Mu'adz sedang melaksanakan umroh, sedang tawaf di Ka'bah, dilihat sama Abu Jahal. Abu Jahal marah. Ya. Dia katakan kepada Sa'ad ketika itu, dikatakan kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, antum datang ke sini dalam keadaan aman, melaksanakan tawaf. Ya. Kemudian kata Abu Jahal, kalau bukan Abu Sufyan bersamamu, mungkin engkau tidak akan selamat. Abu Sufyan ini siapa? Umayyah bin Khalaf. Dia punya anak namanya Sofwan. Nanti Sofwan ini yang akan masuk Islam nanti. Ya, bapaknya mati di atas kekufuran, anaknya masuk Islam. Masya Allah ya, luar biasa. Itulah hidayah yang kita sudah sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, dan Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya, ya. Wa makana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah, kata Allah. Tidak ada satu jiwa pun yang ingin beriman kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki, yang mau beriman, ya. Kalau Allah kasih hidayah, Allah kasih hidayah. Kalau tidak, contoh siapa paman Nabi, siapa? Abu Thalib. Bagaimana perjuangan Abu Thalib dengan Nabi SAW. Tapi Allah tidak inginkan hidayah kepada Abu Thalib, mati di atas kekufuran. Lihat Sofwan ini punya bapak Umayyah. Umayyah mati di atas kekafiran, anaknya masuk Islam, jadi sahabat Nabi SAW. Dia katakan Abu Jahal, kalau bukan Abu Sofwan, antum tidak selamat. Apa kata Sa'ad kepada Abu Jahal? Ala araka tatufu bi Makkah aminan. Nah, itu kata Abu Jahal, aku melihat antum tawaf dalam keadaan aman. Apa kata Sa'ad kepada Abu Jahal? Wallahi, demi Allah, la in mana'tani hadza la amna'annaka ma huwa ashaddu alayka min tariqaka 'alal Madinah.
Demi Allah, kata Sa'ad bin Mu'adz, diangkat suaranya, kalau antum halangi anak ini, Abu Jahal, saat ini sungguh benar-benar perjalananmu ke wilayah Syam untuk melakukan perdagangan, aku akan halangi karena engkau akan melewati Madinah. Oke, halangi saja, tapi ingat, perjalanan antum ke wilayah Syam harus melewati Madinah. Aku akan halangi engkau di sana. Kata Umayyah, la tarfa sautak, jangan angkat-angkat suara. Kenapa? Karena siapa? Abu Jahal ini, Abul Hakam ini Sayyidul Ahlul Wadi. Dia orang terpandang, orang terhormat di Mekah ini. Qala Sa'ad, da'na anka ya Umayyah, tinggalkan, biarkan ana menghadapi si Abu Jahal ini. Sungguh aku mendengar ini, sungguh sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, sungguh aku mendengar Nabi SAW, aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, innahum qatiluka, sesungguhnya sahabat-sahabat akan membunuhmu wahai Umayyah. Kata Umayyah, qala di Mekah mereka akan membunuh diriku. Kata Sa'ad bin Mu'adz, la adri, aku tidak tahu, pokoknya sahabat-sahabat Nabi akan membunuh dirimu. Jadi dia setakut duluan ini. Jadi dia teringat ucapan siapa? Saat dia percaya saat ini, dan dia percaya terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ini yang membuat dia tidak mau keluar dari Mekah, karena dia teringat ucapan siapa? Sa'ad bin Mu'adz, bahwa Nabi itu pernah bersabda, innahum qatiluka, sahabat-sahabat Nabi akan membunuh dirimu. Cuman tidak ditahu di mana dia mau dibunuh, apakah di Mekah, apakah di Madinah, apakah di Badar. Yang jelas kata Sa'ad, la adri, ana tidak tahu. Itu yang membuat dia takut. Akhirnya dia pun pulang ke rumahnya. Setelah dia pulang ke rumahnya, dia katakan, ya Ummu Safwan, wahai Ummu Safwan, istrinya, alam tari ma qala li Sa'ad, tidakkah engkau melihat apa yang diucapkan oleh Sa'ad kepadaku? Wa ma qala lak, apa yang diucapkan kepadamu? Dia mengatakan bahwa Muhammad telah mengabarkan kepada mereka bahwa mereka akan membunuh diriku. Lantas aku bertanya, di mana? Di Mekah? Kata Sa'ad, la adri, aku tidak tahu. Faqala Umayyah berkata, wallahi la akhruju min Mekah, demi Allah, dikatakan aku tidak akan keluar dari Mekah. Tidak akan keluar dari. Sampai akhirnya siapa? Uqbah ini datang kepada siapa? Mendesak siapa? Abu Safwan ini, Umayyah. Dia katakan apa? Ya Abu Safwan, innaka mata yaraka nas qad takhalafta wa anta sayyidu ahlul wadi takhallafu ma'ak. Uqbah mengatakan, Abu Jahal datang kepada siapa? Tadi Uqbah, sekarang Abu Jahal yang datang kepada Umayyah bin Khalaf. Abu Jahal mengatakan, wahai Abu Safwan, sesungguhnya engkau ini orang yang terpandang, orang yang dihormati. Kalau sekiranya engkau tidak mengikuti perang ini, tidak berangkat, maka kebanyakan orang-orang tidak akan berangkat. Akhirnya karena didesak sama Abu Jahal, maka kata Umayyah, wallahi la ashtariyanna ajwada ba'irin bi Makkah. Kalau begitu anak akan pergi, tapi anak mau beli unta yang terbaik. Kenapa beli unta terbaik? Kalau ada kesempatan melari gitu. Pokoknya anak mau pergi, tidak apa, karena sudah didesak sama Abu Jahal. Tapi anak akan beli unta yang terbaik, unta yang paling cepat. Kan dalam perang itu kalau bisa lari, ya sudah selamat. Gitu. Akhirnya dia pun ikut keluar bersama pasukan Abu Jahal. Falamma kharaja Umayyah akhadha la yanzil manzilan illa aqala ba'irahu falam yazal bidzalika hatta qatalahu Allah azza wa jalla bi Badrin. Akhirnya dia ikut bersama pasukan Abu Jahal, ikut dia singgah di satu tempat, dia hati-hati, singgah di satu tempat sampai dia di Badar. Ya. Sampai dia di Badar, kemudian Allah tetapkan dia harus mati di Badar, dan dia dibunuh oleh siapa? Bilal bin Abi Rabah. Nanti ada kisah bagaimana Bilal bin Abi Rabah membunuh siapa? Umayyah. Teman-teman sekalian, hafizhani wa hafidhakumullah.
kaum musyrikin ketika itu menyiapkan pasukan mereka yang besar. Berapa pasukan mereka? Ada 1.300. Semua keluar menuju Badar. Ya. Tibalah mereka di satu tempat yang namanya Juhfa. Juhfa ini salah satu tempat mikot, tempat mikotnya untuk orang-orang Syam, Suriah, Maroko, Mesir, Lubnan. Yang jelas Juhfa ini mikotnya orang-orang Syam. Cuman Juhfa sekarang sudah tidak dipakai, ditinggalkan. Ada mikot yang namanya Rabiq. Yang jelas mereka tiba di satu tempat yang namanya Juhfa. Juhfa ini antara Mekah dan Madinah. Juhfa sebelum mereka tiba di Badar. Akhirnya apa? Terdengar kabar bahwasanya Abu Sufyan itu selamat melewati Badar. Intinya unta dan harta-harta yang dibawa oleh Abu Sufyan selamat. Tidak jadi dihadang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah kita akan ceritakan pada pertemuan selanjutnya bagaimana Abu Sufyan selamat dari Nabi dan sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ketika kabar terdengar bahwasanya Abu Sufyan selamat, kemudian sebagiannya yang 1.300 itu 300-nya pulang ke Mekah. Karena tujuan utama kan menyelamatkan apa? Unta-unta. Hanya 300 pulang. Siapa mereka 300 ini? Yang kembali meninggalkan Abu Jahal dan pasukannya. Yang tersisa 1.000. Di antara 1.000 ini ada keluarga Rasulullah SAW. Abbas di dalamnya termasuk. Karena dipaksa. Keluarga Abbas itu keluarga siapa? Abdul Muttalib ini tidak mau ikut. Karena yang mereka perangi nanti siapa? Ponakan mereka, Muhammad SAW. Mereka tidak mau, cuma dipaksa sama Abu Jahal. Nanti insyaallah kita akan ceritakan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله